Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, ternyata surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, kesulitan sakaratul maut, kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Namun untuk pengamalannya, ternyata terdapat waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas ini. Berikut ini ada 9 waktu-waktu yang tepat dan dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. 1. Pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut, katakanlah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. 2. Ketika hendak tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. 3. Ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. 4. Wirid setelah sholat atau sesudah salam. Seusai sholat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Uqbah bin Amir ia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca Mu'awwidzatain di akhir sholat, sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. 5. Ketika mengerjakan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. 6. Ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraiz, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu an, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu an menjawab bahwa Nabi SAW membaca pada rakaat pertama adalah Sabihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la.
Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan Anas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad. 8. Ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samroh, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 9. Ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Jabir bin Abdillah. Nah, itu dia sahabat beriman 9 waktu yang tepat dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah Al-Ikhlas. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.